Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan bab Al-Manhaj wal-Ittiba' tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagaimana sebelumnya Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu membawakan dalil-dalil, pertama dari ayat, kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman 33, poin ke-20, beliau membawakan sabda Rasul SAW. Rasul SAW bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Rasul SAW bersabda, ikutilah dua orang sepeninggalku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini adalah manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah manhajnya dakwah salafiyah atau as-salafiyin, yaitu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau petik pelajaran dari sabda Rasul ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Pelajaran pertama dari hadis ini, yang pertama, wajibnya ittiba'us sahabah. Wajibnya mengikuti pemahaman, metode, jejak, petunjuk para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini mirip dengan sabda Rasul SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Hadis ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita tentang inilah manhaj yang benar dalam beragama. Inilah manhaj yang benar dalam berakidah, yaitu mengikuti ajarannya, petunjuknya, akidahnya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menyimpang dari keduanya, maka itulah jalannya ahli bid'ah, ahli al-ahwa. Sekali lagi, pelajaran yang pertama yang bisa dipetik dari sabda Rasulullah SAW ini, yaitu wajibnya berpegang teguh dengan manhaj
petunjuk ajarannya Abu Bakar wa Umar dan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tidak cukup hanya Al-Quran dan Sunnah saja. Karena berapa banyak kelompok-kelompok sesat yang mereka mengaku berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, namun mereka memahami keduanya dengan akal mereka, dengan hawa nafsu mereka, dengan pemahaman tokoh-tokoh mereka. Maka mereka pun dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Dan sudah sering kita sampaikan, kita mengikuti jalannya para sahabat, pemahamannya para sahabat dalam beragama ini adalah fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Di antara ayatnya, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang pertama lagi terdahulu yang masuk Islam dari kalangan muhajirin kaum al-ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Jalan menuju keridhaan Allah hanya melewati jalannya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Jalan petunjuk hanya melewati jalannya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itulah jalannya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi, kalau kita setiap kali salat membaca ihdinas siratal mustaqim, kita jiwai, kita mohon kepada Allah untuk menjadi pengikutnya para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalannya Abu Bakar wa Umar, para sahabat Rasul SAW, itulah as-siratu al-mustaqim. Inilah manhaj ahli sunnah wal jamaah yang sebenarnya. Inilah metode beragama yang benar, mengikuti jejak para sahabat Rasulullah, di antaranya Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu hadis ini menunjukkan akan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwasanya manusia terbaik sepeninggal Rasul adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Semua para sahabat adalah manusia yang mulia setelah para nabi dan para rasul. Namun dari kalangan sahabat Rasul yang paling mulia adalah Abu Bakar wa Umar. Ini diantara dalilnya. Iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan akan kekhilafahan mereka berdua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, sepeninggal Rasul yang memang berhak mendapatkan kekhalifahan adalah Abu Bakar wa Umar. Ya. Bukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti yang didengungkan oleh kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah. Ini sebagai bantahan kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mengatakan khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib. Naudzubillah min dzalik. Ya. Pemimpin khalifah kaum muslimin sepeninggal Rasul adalah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu taala anhum. Ini adalah ijma' ulama, ijma' umat. Ya. Sungguh sesat orang-orang yang mengatakan khalifah sepeninggal Rasul adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi manusia terbaik setelah Rasul adalah Abu Bakar wa Umar, dan merekalah yang berhak memperoleh kekhalifahan sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara, ya, ini kalau kita mau sedikit membahas masalah kekhalifahan, di antara
yang diajarkan oleh Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, yang ini juga disunahkan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin, ikutilah petunjukku, sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin. Di antara sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar wa Umar adalah bagaimana memilih pemimpin, entah itu khalifah atau itu presiden atau itu sebagai al-malik raja. Maka Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma telah mengajarkan kepada umat bagaimana cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ya. Abu Bakar mengajarkan cara memilih pemimpin dengan langsung menunjuk al-istikhlaf, menunjuk pemimpin setelah beliau. Abu Bakar As-Siddiq langsung memilih Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggal beliau dengan al-istikhlaf. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengajarkan, mensunnahkan cara memilih pemimpin dengan menunjuk ahlul halli wal aqd. Ya. Istilahnya tim kecil untuk memilih siapa khalifah sepeninggal beliau. Waktu itu Umar bin Khattab menunjuk 6 sahabat Rasulullah SAW untuk memilih siapa khalifah sepeninggal beliau. Ini dua cara yang diajarkan oleh Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma dalam memilih pemimpin kaum muslimin. Maka sungguh batil, sungguh sesat statement yang mengatakan tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam ijma' cara memilih pemimpin kaum muslimin. Ini pernah kita baca dari tulisan seorang ustadz senior, ya, namun jahil terhadap sunnah khulafa rasyidin. Bahkan membuat statement yang ngawur. Sampai mengatakan tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada ijma' yang menjelaskan tentang cara memilih pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini statement yang jahil murakkab. Ya. Kalau tidak tahu bertanya. Ya. Meskipun sudah dia istilahnya sudah berusia lanjut lah istilahnya. Ya. Tapi sesat dalam pernyataannya seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Seolah-olah Islam ini masih ada ruang yang kosong, tidak dijelaskan oleh ayat, oleh hadis Rasulullah SAW, menuduh secara tidak langsung Islam kurang sempurna atau tidak sempurna. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini sudah pernah kita bantah. Jadi sekali lagi Rasul mengatakan, ikutilah dua orang sepeninggalku, Abu Bakar wa Umar. Dan di antara yang wajib untuk kita ikuti yaitu bagaimana cara memilih pemimpin kaum muslimin. Dengan cara tadi, kalau mengikuti Abu Bakar As-Siddiq dengan langsung memilih pemimpin setelahnya. Atau yang kedua, menunjuk al-halli wal aqd. Ya. Tapi sudah sering kita sampaikan, seandainya pun ada pemimpin yang dipilih dengan jalan yang tidak syar'i, tidak mengikuti salah satu dari petunjuk Abu Bakar wa Umar tadi, maka tetap wajib kita as-sam' wa ta'ah. Karena dalam Islam, perintah kebijakan pemimpin kaum muslimin itu wajib didengar dan ditaati selama dia masih muslim dan selama tidak bermaksiat perintahnya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, poin yang ke-20 menjelaskan kepada kita manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian poin yang ke-21, Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah ta'ala membawakan sebuah riwayat, namun ini tidak sahih. Ya, di sini dhaif. Kita baca, wa qala sallallahu alaihi wasallam, lam yazal amru bani Israel mu'tadilan hatta nasha'a fihim al-muwalladun abna sabayal umam. Dalam hadis yang dhaif ini dikatakan, senantiasa perkara Bani Israel itu istiqomah, lurus, sampai muncul di antara mereka orang-orang yang merupakan keturunan tawanan umat-umat selain mereka.
Jadi ada hadis yang tidak sahih di sini disebutkan senantiasa perkara Bani Israel itu lurus sampai muncul di antara mereka keturunan umat-umat selain Bani Israel. Kemudian disampaikan fa'akhadhu birra'i wa tarakus sunan. Mereka pun hanya berpegang teguh dengan akal mereka dan meninggalkan ajaran nabi-nabi mereka. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, namun sekali lagi hadis ini dhaif, di antaranya didhaifkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kalau mau dilihat referensinya dalam kitab Silsilah Hadis Dha'ifah, Silsilah Hadis Dha'ifah nomor 4336. 4336. Namun ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, pada redaksi akhir hadis yang dhaif tadi, ini maknanya benar bahwasanya salah satu sebab munculnya kesesatan di tengah umat yaitu ketika mereka telah menuhankan akal mereka. Dan ini yang sering kita sampaikan tentang ahlul kalam. Bahwasanya di antara metodenya, manhajnya ahlul kalam, mereka selalu takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Agama mereka hanya berlandaskan akal. Mereka tidaklah beragama, berakidah kecuali hanya berlandaskan logika. Yang sesuai dengan logika akal mereka, mereka ikuti, mereka pegang erat, namun kalau tidak, mereka akan buang jauh-jauh. Naudzubillah min dzalik. Inilah perbedaan Ahlussunnah dengan ahlu al-kalam. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang masalah akal, ya, yang pertama perlu kita sampaikan, hadis-hadis tentang masalah keutamaan akal itu tidak ada yang sahih. Ya, mungkin pernah waktu kita belajar entah di SD atau SMP atau SMA, di pelajaran buku agama itu dicantumkan hadis, ya, ad-din huwal akal, agama itu adalah akal. La dina liman la aklalah, tidaklah orang itu dikatakan beragama kalau dia tidak berakal. Kita katakan, ya, sebagaimana ini kita mau nukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if. Ini, ya, salah satu karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan hadis-hadis, di antaranya yang tidak sahih, ya. Pada halaman 49, ya, halaman 49 ada sebuah fasal, ya, sebuah bab, wa minha ahaditsul akal kulluha kadhib. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, semua hadis-hadis tentang akal, atau tentang keutamaan akal, semuanya kadhib, semuanya dusta. Ya, saya ulangi lagi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dha'if, bahwasanya ahaditsul akli kulluha kadhib. Semua hadis-hadis tentang akal atau keutamaan akal itu semuanya dusta, tidak sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Di antaranya ada hadis yang menyatakan lama khalaqallahul aqla qala lahu akbil fa akbala. Ketika Allah menciptakan akal, Allah berkata kepadanya, kemarilah, maka dia pun menghadap kepada Allah. Tsumma qala lahu adbir fa adbara. Kemudian Allah berkata kepadanya, pergilah, maka dia pun pergi. Faqala ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka. Kemudian dikatakan dalam hadis yang dusta, yang palsu ataupun yang tidak sahih ini, Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan sebuah makhluk yang lebih mulia, ya, di sisiku daripada dirimu, wahai akal. Ya, bika akhud wa bika u'ti. Namun sekali lagi, ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis yang dhaif ataupun yang dusta, tidak sahih dari Rasulullah SAW. Kemudian sering kita sampaikan juga dalam kajian-kajian kita, Ahlussunnah wal Jamaah dalam segala hal itu pertengahan. Ya. Ini juga membantah orang yang mengatakan, lu bagaimana dengan
banyaknya ayat-ayat Al-Quran untuk kita menggunakan akal. Maka kita katakan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam segala hal wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Ahlus Sunnah pertengahan di antara semua kelompok-kelompok yang sesat. Di antaranya Ahlus Sunnah pertengahan di antara kelompok Ahlul Kalam, para penuhan akal, dan di antara kelompok yang menanggalkan akal mereka, alias yang tidak berakal sama sekali. Ya. Contoh, ya, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan. Ahlul Kalam, mereka menjadikan akal sebagai tolak ukur segala-galanya. Ya. Ahlus Sunnah mengatakan akal itu sebagaimana anggota tubuh kita, sebagaimana panca indera kita. Mata kita ada keterbatasan, ya. Telinga kita ada keterbatasan, mulut kita, semua anggota tubuh kita ada keterbatasan. Itulah akal juga. Akal ada keterbatasan, maka akal tidak boleh dijadikan tolak ukur segala-galanya. Akal ada batasannya, ya. Seperti yang sudah sering kita contohkan, jangankan untuk memikirkan, membagaimanakan tentang zat Allah, sifat Allah, ya. Tentang roh yang ada dalam dirinya saja akal tidak bisa menembusnya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, akal ada keterbatasannya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan akal itu bermanfaat, ya. Akal itu boleh digunakan selama tidak menentang firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan, tidak menanggalkan akal, tidak pula menuhankan akal, tapi menempatkan akal pada tempatnya. Masalah tadi sifat-sifat Allah, maka akal cukup tunduk kepada firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsistawa, Allah itu tinggi di atas arsy. Ya, pada 7 ayat Allah mengatakan Ar-Rahman al-Arsistawa. Akal wajib untuk tunduk kepada ayat ini. Mengatakan Allah tinggi di atas arsy, titik, sudah selesai. Tidak boleh, ya, kemudian takwil dengan akal. Wah, kalau Allah dikatakan tinggi di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini adalah, ya, al-aqlaniyun, orang yang menuhankan akal, ngeyel, ya, menentang firman Allah dengan apa? Akalnya. Ya. Dan inilah salah satu yang diajarkan oleh iblis laknatullah alaih, yaitu mengajarkan manhaj menuhankan akal. Ya. Kata para ulama, makhluk yang pertama kali menentang firman Allah dengan akalnya adalah iblis. Iblis ketika diperintah untuk sujud kepada Adam, dia mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Adam. Ini akal-akalannya iblis. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini menurut akalnya iblis, dia tidak layak sujud kepada Adam alaihissalam. Naudzubillah min dzalik. Maka seorang muslim wajib menjauh dari manhajnya iblis seperti ini, yaitu beragama dengan berlandaskan akal semata. Ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan akal kalau tidak bertentangan dengan nakal Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kadang para ulama ketika menyampaikan misalnya tentang masalah akidah, disebutkan dalilnya dari ayat, dari hadis, ya, terkadang juga dalil akal. Ya. Seperti tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Secara akal, ya, kalau secara ayat hadis kata para ulama ribuan dalil tentang ketinggian Allah. Dan itu tidak bertentangan dengan akal. Ya. Allah wal ali. Ya. Jadi sekali lagi, akal bisa digunakan untuk mendukung Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sekali lagi Ahlussunnah pertengahan di antara kelompok yang menuhankan akal dan yang menanggalkan akal. Ada kelompok yang menanggalkan akal, nggak mau memakai akalnya, meskipun pada waktu itu memang dibolehkan menggunakan akal. Seperti misalnya manusia-manusia yang menyembah berhala, menyembah patung. Tidakkah dia berpikir dengan akalnya? Patung itu dibuat oleh diri sendiri. Ya, nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa kok disembah? Kenapa kok diibadai? Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula manusia yang punya akal sehat tidak mungkin dia mau meminta-minta kepada manusia yang telah meninggal dunia, meskipun dia seorang wali, meskipun dia seorang nabi. Karena menurut akal yang sehat, manusia yang sudah mati dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan untuk membantu yang masih hidup, dia sendiri butuh apa? Dibantu. Orang yang telah meninggal dunia, sebagaimana keadaan Nabi ketika meninggal dunia. Siapa yang menyemayamkan Nabi? Para sahabat Rasulullah SAW. Manusia yang berakal sehat tidak mungkin meminta bantuan kepada yang telah mati. Karena yang telah mati sudah di luar alam dunia. Dan dia ketika mati pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa memandikan dirinya sendiri. Tidak bisa mengantarkan jenazahnya sendiri. Maka orang yang berakal tidak mungkin istighatsah, tabaruk, tawasul kepada yang telah meninggal dunia. Ini juga harus pakai akal. Dan itu tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Bahkan itu didukung oleh ayat-ayat Al-Quran. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu, doamu kepada yang telah meninggal dunia. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan. Menempatkan akal pada tempatnya. Tidak melebih-lebihkannya sebagaimana kelompok ahlul kalam. Ataupun seperti orang-orang yang tadi menyembah patung-patung berhala, menyembah pohon keramat, ataupun menyembah kuburan keramat, atau minta-minta kepada wali yang telah mati. Pertengahan dalam segala hal. Makanya Allah mengatakan, afala taqilun, tidakkah kalian berpikir? Yaitu tadi, berpikir menggunakan akal yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya akal itu digunakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang penciptaan alam semesta ini. Untuk kita berpikir. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Tauhid rububiyah. Ketika akal sampai kepada hal ini, maka itu akan mengantarkannya kepada fa'budhu. Kalau kalian sudah mengetahui yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, maka fa'budhu, sembahlah Allah, ibadailah Allah. Ini salah satu fungsi akal untuk mentadabburi alam semesta sampai kepada tujuan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak boleh dilebih-lebihkan, tidak boleh juga ditanggalkan. Ini pertengahan Ahlussunnah dalam menggunakan akal. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini meskipun sekali lagi dhaif, namun secara makna sahih dalam artian salah satu bentuk atau sebab kesesatan umat karena apa? Menuhankan akal mereka. Makanya Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab pernah berwasiat, pernah berkata, iyyakum wa ashabar ra'i. Umar bin Khattab pernah mengatakan, hati-hati kalian, jauhkan diri kalian dari para penuhan akal. Seperti Al-Kalam, kelompok filsafat, atau kelompok liberal, atau yang mengikuti mereka, yang agamanya hanya apa? Dengan akal. Atau menulis masalah agama hanya berlandaskan akal. Dan ini banyak sekali, meskipun mengaku mungkin dai ahli sunnah, dai salafi, cuma terkadang tulisannya itu hanya berlandaskan akal saja. Yang penting ngejar setoran, yang penting komen, entah itu bertentangan atau nggak bertentangan dengan akal dan sunnah, dia tulis, dia share. Naudzubillah min dzalik. Pakai apa? Akal-akalannya semata. Naudzubillah min dzalik. Umar bin Khattab mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Jauhkanlah diri kalian dari para penuhan akal.
fa innahum a'da'us sunan. Kata Rasul, mereka adalah musuh-musuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hati. Ya. Apalagi yang memang belajar di sekolah ahli kalam. Ini kadang sedikit atau banyak, cepat atau lambat, ada pengaruh. Yaitu apa? Selalu menggunakan akal-akalannya. Untuk apa? Berakidah, untuk bermanhaj dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka pegang erat tadi sunnah para sahabat, sunnah khulafa ar-rasyidin, bukan hanya sekedar slogan saja. Nah, kemudian ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, poin yang berikutnya, hadis yang berikutnya, poin ke-22, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari membawakan hadis Rasulullah SAW yang sahih, riwayat Imam Bukhari. Insyaallah hadisnya masyhur. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min sudurir rijal. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba dari dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Fa'idha lam yabqa alimun ittakhadan nasu ru'asan juhala. Apabila manusia sudah tidak mendapatkan lagi para ulama atau sedikit para ulama, maka mereka pun menjadikan orang-orang yang jahil sebagai tokoh-tokoh agama mereka. Fasu'ilu, ketika mereka ditanya tentang urusan agama, fa'aftau bighairi ilmin. Mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Mereka pun sesat dan menyesatkan. Saya ulangi lagi, sabda Rasul SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba dari dada-dada manusia. Namun Allah mencabut ilmu agama ini dengan mewafatkan para ulama. Jika sudah tidak tersisa ulama, maka manusia mengambil orang-orang yang jahil sebagai tokoh agama mereka. Ketika ditanya tentang urusan agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, dan mereka pun sesat serta menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Apa kaitan hadis ini dengan masalah manhaj? Ini sangat erat sekali. Bahwasanya di antara manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama, tidak boleh berfatwa, tidak boleh. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari hadis ini, yang pertama, haramnya berfatwa tanpa ahli ilmu. Ini juga berkaitan dengan tadi yang kita bahas. Jangan nulis di medsos tanpa ilmu. Hanya dibawa oleh perasaan baper. Manusia lagi tren bahas masa ini, dibahas tanpa ditimbang lagi dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ikut arus manusia. Pokoknya tiap hari kejar setoran, tiap hari pasti nulis, pasti nge-share, apapun yang di-share nggak peduli. Entah itu kritikan tokoh masyarakat di-share kepada pemimpin kaum muslimin, padahal itu jelas-jelas adalah ajarannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Memprovokasi rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi karena apa? Tadi berfatwa tanpa ilmu, ataupun dia menulis tentang urusan agama tanpa ahli ilmu. Maka wajib untuk kita apa? Waspada. Makanya dalam kajian kita minggu yang lalu tentang kiat-kiat, dalam kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman, harus kita berbekal al-ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Saya mungkin minta tolong kepada ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah yang hadir atau yang ikut kajian kita minggu yang lalu, tolong dituliskan ringkasan dari beberapa kiat yang menghadapi fitnah akhir zaman yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Di antaranya harus berbekal al-ilmu. Ilmu yang berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Jangan berfatwa tanpa al-ilmu. Jangan komen tanpa ilmu. Jangan asbun, jangan askom. Harus didasari oleh ilmu. Kita nulis di medsos misalnya, kita komen di medsos, harus dilandasi oleh al-ilmu. Ilmu yaitu qala Allah wa qala Rasul, bukan ilmu kalam. Bukan ilmu akal-akalan. Namun qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Ini ciri ahli sunnah wal jamaah. Bukan asal nulis saja.
bukan asal nge-share begitu saja. Ya. Kemudian yang kedua di antara pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu wajibnya kita rujuk belajar kepada ulama yang sebenarnya. Bukan ulama jadi-jadian. Bukan orang jahil namun ngelama. Ya. Siapa ulama yang wajib kita jadikan rujukan? Yaitu sebagaimana kata Rasul, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris Nabi. Apa yang diwarisi oleh para ulama dari Nabi Muhammad SAW? Yaitu al-ilmu. Ya. Al-ayat wal ahadith. Yang sahihah tentunya. Yang berpegang teguh dengan akidahnya Rasulullah SAW. Dengan manhajnya Rasulullah SAW. Itu para ulama. Bukan ulama ahlul kalam. Ya. Bukan ulama ya jadi-jadian. Ya, karena followernya banyak dikatakan ulama. Karena tiap hari ngejar setoran di medsos dikatakan ulama. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini yang sudah sering kita sampaikan, manhaj Ahlussunnah dalam menimba ilmu agama. Jadi, poin yang kedua ini harus kita tahu harus kita merujuk kepada ulama yang sebenarnya. Apalagi dalam masalah-masalah yang besar, ya. Contoh masalah kafir mengkafirkan person dari orang muslim misalnya yang jatuh ke dalam pembatal keislaman, apakah langsung dikafirkan? Kalau para ulama, kata Imam Al-Qurtubi, wa tawaqqafal fuhul. Ya, para ulama saja itu berhati-hati, nggak sembrono menvonis si fulan, si C, si B itu kafir. Ya, ulama saja berhati-hati. Namun itulah bedanya ulama dengan yang lama. Kalau ngelama langsung saja kafir dan seterusnya tanpa merujuk kepada para al-ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada sedikit masalah besar, ya, langsung komen, nulis di medsos. Ya, ini sekali lagi bedanya ulama dengan ngelama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Apabila datang kepada orang-orang munafikin berita tentang ketakutan, keamanan, atau stabilitas nasional, orang-orang munafik langsung menyebarkannya, langsung nge-share. Ya, itu ciri orang munafik. Ya, tidak ta'ani, tidak berhati-hati. Ya. Kata Allah, adapun orang beriman, ya, kata Allah, apabila dikembalikan kepada Rasul, apabila dikembalikan kepada ulil amri, kata Imam Qurtubi, kepada al-umara. Sekali lagi, ini adalah atau ulama wal umara. Bahwasanya inilah bedanya ngelama dengan al-ulama. Kalau ulama, sekali lagi, berhati-hati. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah selalu rujuk kepada para al-ulama. Bukan langsung menvonis kafir orang perorangan dari individu kaum muslimin. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, dari pelajaran hadis ini bahwasanya kita wajib menjauh dari ulama as-su. Ya, dari ulama ahlil bid'ah. Karena dikhawatirkan dallu adallu, akan sesat dan menyesatkan. Makanya belajar ilmu agama itu, kata para ulama, dari orang yang akidahnya sahihah dan manhajnya salim, ya, kemudian dia berkompeten dalam ilmu agama. Ya. Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitabnya Hilya Talibul Ilmi mengatakan, ya, ihdzar abal jahal al-mubtadi' al-masahu zaihul aqidah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, ya, ketika membahas tentang adab penuntut ilmu agama, kepada siapa dia menimba ilmu agama, maka beliau mewanti-wanti, memperingatkan, mentahdir, ihdzar abal jahal. Jauhkanlah diri Anda dari Abul Jahal, yaitu orang yang jahil. Ya, meskipun gelarnya doktor, profesor, namun dia kalau jahil masalah akidah, jahil masalah manhaj, jahil masalah urusan ilmu agama, maka ihdzar, jauhi. Ya, karena ukurannya bukan gelar-gelar akademik itu. Berapa banyak doktor yang tidak tahu akidah sahihah, berapa banyak MH atau yang lainnya sebagainya yang menyesatkan. Maka hati-hati, timbang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Ihdzar abal jahal. Ya, di antaranya al-mubtadi' al-bid'ah, yang sesat akidahnya.
Harus ada barometer dalam kita menimba ilmu agama. Bukan karena doktornya, karena profesornya, karena ya S2-nya atau S1-nya, ya, atau S-telernya, ya. Namun karena akidah shahihah dan dia betul-betul berkompeten dalam ilmu agama ini. Kemudian yang tadi kita sampaikan, hati-hati daripada ya ulama asu alil bidah. Dan ini salah satu juga yang kita sampaikan tentang kiat menghadapi fitnah akhir zaman, menjauh dari ahli al-bidah. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas akidah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Ini kita mau baca ya salah satu jawaban yang sudah kita minta tadi tentang kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman yang sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Ya, di antaranya di sini dikatakan bertakwa kepada Allah. Ya, yang kedua, belajar ilmu. Ya, yang berdasarkan firman Allah, sabda Rasul dan pemahaman para sahabat. Yang ketiga, berpegang ya, dengan jamaah kaum muslimin di antara pemimpin kaum muslimin. Yang keempat, berdoa kepada Allah ya untuk menetapkan hati kita di atas agamanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian yang kelima, bersabar dalam menghadapi fitnah akhir zaman karena banyak onak dan duri. Yang keenam, mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Karena Rasul menjelaskan dalam hadis yang sudah kita bahas minggu yang lalu, orang itu menyimpang, bisa murtad juga kalau dia menjual agamanya untuk membagikan urusan yang tidak ikhlas. Yang ketujuh, berhati-hati dalam segala hal. Kemudian yang kedelapan, menjauhi bid'ah. Yang kesembilan, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Ya, kalau mau ditambahkan lagi yang ke-10, yaitu berteman dengan teman yang baik, yang di atas akidah shahihah, yang rajin belajar ilmu agama, yang dia juga di atas manhaj yang as-salim, yang benar. Jazakumullah khairan. Ini dari Bahruddin Riqi. Jazahullah khairan. Taib, kita coba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ya, ini ada pertanyaan, gimana dalam keadaan sulit seperti sekarang ini hukum kita menerima bantuan dari Yayasan Harokah yang kita diminta untuk datang ke kantornya dahulu sebelum diberikan bantuan tersebut. Saya khawatir akan ada bayat-bayat seperti keadaan mereka. Wallahu alam. Yang pertama, harus kita hati-hati dari makar-makar orang-orang pergerakan harokin tersebut. Ya, jangan sampai al-ihsan yu'jizul insan. Al-ihsan, ya, kebaikan yang diberikan oleh mereka terkadang melemahkan akidah manhaj kita. Dan memang itu salah satu makar mereka untuk menjebak Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mungkin pernah kita ceritakan, ya, ada sebuah pondok, ini kejadian ya sekitar tahun 96-an ya. Ketika itu ada sebuah pondok pesantren yang dibantu oleh sebuah yayasan, ya. Bantuan yayasan ini dari orang-orang Harokah. Dibelikan mobil, ya. Diberikan dana yang luar biasa banyaknya. Namun akhir-akhirnya dilarang ini dan itu. Dilarang membacakan, mengajarkan kitab usul bidah karya Syekh Ali bin Hasan. Dilarang mengajarkan kitab Mu'amalatul Hukam karangan Syekh Abdul Salam Barjas tentang masalah sikap Ahlussunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ya. Dan diancam kalau tidak dilaksanakan ya larangan tersebut atau perintah tersebut, maka bantuan akan ditarik. Ini ya khabithnya al-harokiyin. Makanya Imam Barbahari memperumpamakan ahlul bidah ya di antaranya kelompok harokiyin dengan al-aqrab kalajengking. Ya, mereka menyembunyikan kepala badan mereka di tanah, namun ya menyiapkan istilahnya sengat mereka di ekor mereka kalau ada kesempatan. Maka hati-hati. Ya, dan kewajiban kita banyak bertakwa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mengedepankan retorika daripada sesuai pemahaman para sahabat dalam menyampaikan dalil termasuk ciri manhaj Harokah? Ini manhaj ahli al-bidah secara umum. Ya, mereka berpaling daripada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ahlul kalam di antaranya. Ya, ahlul kalam demikian. Yang penting apa? Bersilat lidah. Ya,
kuning bisa jadi biru, ya. Multi tafsir. Itulah ahlul kalam. Hanya apa? Ngomong tok istilahnya. Hanya kalam tok, tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hati-hati, ya. Kita bukan berarti kita pertengahan dalam segala, juga dalam masalah retorika. Tetap retorika itu ada manfaatnya. Sebagaimana akal tadi, cuma tempatkan pada tempatnya. Jangan sampai retorika lebih diutamakan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, seperti memang ini manhajnya ahlul kalam. Seperti dalam menulis skripsi misalnya, yang diutamakan itu bagaimana metode penelitian. Ya, isinya nomor 1000. Ya. Kalau salah metode penelitiannya, sudah. Bahkan seperti yang sudah pernah disampaikan di antara manhaj mereka, manhaj kelompok liberal ini, meskipun casingnya ahli sunnah, ya, plagiat itu seperti syirik akbar. Nggak ada ampun. Tapi kalau yang syirik dibiarkan. Yang betul-betul syirik akbar, summum bukmun umyun. Ya. Ini manhaj ahlu al-kalam. Yang penting metodenya, metodologinya yang utama. Ya. Substansinya nomor 1000 tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ahlu sunnah yang pertama, substansinya, isinya. Sesuai tidak dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan paham pasal. Ini yang paling utama. Retorika berikutnya. Ya. Kita sekali lagi bukan menafikan manfaat retorika sebagaimana tadi masalah akal. Tempatkan pada tempatnya. Jangan didahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW dengan pemahaman para as-salafus saleh. Bagaimana cara mengingatkan diri pribadi kepada kematian? Ya, di antaranya dengan fazurul kubur. Kata Rasul, ziarahlah kuburan. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena itu akan mengingatkan negeri akhirat. Ya, apalagi kalau kita dengarkan, ya, misalnya banyaknya, ya, kematian karena kasus COVID-19 ini atau karena virus corona ini, maka apa? Ini juga menggugah hati kita untuk ingat kematian. Untuk kita apa? Wa tazawwadu, berbekal. Wa fa inna khairaz zadi taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian kita husnul khatimah. Apakah hadis nomor 22 itu sahih? Ya, sudah kita sampaikan. Itu hadis riwayat Imam Bukhari. Itu dalam Sahih Al-Bukhari. Innallaha la yantazil ilma intiza'an. Allah enggak mencabut ilmu agama secara tiba-tiba. Itu hadisnya saya sudah itu sampaikan tadi riwayat Imam Bukhari. Jazakallah. Ya, untuk mengatur kehamilan itu tidak dilarang, ya. Yang dilarang itu membatasi kelahiran, ya. Jadi untuk pengaturan dibolehkan karena mungkin baru hamil atau baru melahirkan kemudian diatur jaraknya. Ya, misalnya 2 tahun. Ya, maka itu kata ulama tidak mengapa, apalagi ya mungkin karena anak pertama, kedua, ketiga, keempat itu semua dengan sesar misalnya, ya, maka diatur waktunya untuk menjaga keselamatan ibu dan anak, maka itu dibolehkan. Yang boleh itu tamdimu an-nasal, mengatur jarak, bukan tahdidun nasal, pembatasan. Ya, intinya sudah kita sampaikan tadi, hati-hati dengan makar-makar kelompok harokah. Terkadang kita dipersilahkan ngajari tempat mereka, padahal tujuan mereka untuk mempengaruhi kita atau mempengaruhi jamaah kita. Maka harus apa? Waspada. Tinggalkan mereka. Ustadz, untuk yang 10 tadi, maksudnya 10 kiat menghadapi fitnah, apa tambahannya Ustadz? Yaitu tadi, berteman dengan teman yang baik. Bersahabat dengan sahabat yang memiliki akidah shahihah, memiliki manhaj yang selamat, ya, tidak plin-plan, tidak mincela-mincli, tidak bunglon, ya, berakhlakul karimah yang betul-betul, ya, bukan akhlak Abdullah bin Sabah atau Abdullah bin Ubay. Ini 10 tadi itu bukan pembatasan, ya, itu hanya beberapa kiat saja. Kalau mau sudah pernah kita sampaikan atau minggu yang lalu sudah kita sampaikan referensinya, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Itu banyak sekali kiat-kiat menghadapi fitnah akhir zaman dan yang lainnya.
tentang ustadz yang suka menjelek-jelekan Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi dan menuduhnya murji'ah. Ya. Adapun ustadz yang satu ini sudah sering kita sampaikan, hati-hati. Ini ustadz yang sejak dulu suka berdusta. Ya. Suka menuduh dulu Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim Abdas sebagai sururi ikhwani. Ya. Ini dusta, tuduhan yang dusta. Ya. Dan kata Imam Malik, di antara manusia yang tidak boleh diambil ilmunya, yaitu al-yakdhib fi kalamin nas, yang suka berdusta dalam menyampaikan ucapan tentang manusia. Nah, kayak ini sekali lagi, jauhi orang-orang yang suka berdusta seperti ini. Ya, ini sudah sering kita sampaikan, ya, kita mentahdzir jamaah kita dari orang tersebut. Nah, saya rasa cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.